Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Walaupun Gibran kemudian tetap di sana posisinya, ya dikhawatirkan dia akan menjadi pajangan saja. Bahkan ada desakan, ada gerakan untuk tidak memasang foto Gibran, bayangkan. Jadi tidak baik bagi Republik ini kalau seandainya penolakan terhadap Gibran itu terus berlangsung dan tidak bisa lagi kemudian ada panasianya atau obatnya. Maka salah satu-satunya obat adalah Gibran mundur atau Gibran di-impeach. Ya apa boleh buat, karena yang kita selamatkan ini adalah 270 juta atau 280 juta rakyat Indonesia. Ketimbang menyelamatkan satu keluarga yang memaksakan anak yang tidak cukup usia, tidak cukup punya kapabilitas untuk menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Belum apa-apa sudah sudah bermasalah kantung matanya yang menunjukkan ini orang nggak bisa tidur ya, atau tidak bisa tidur dengan sehat begitu. Jadi kita harus melihat orang itu dengan kemampuannya. Jangan dia diberikan beban berat yang dia tidak mampu ya. Saya membayangkan antara Gibran dengan Refli Harun, rasanya lebih mampu Refli Harun. Paling tidak ya. Walaupun saya tidak jauh lebih hebat dari banyak orang ya. Tetapi kalau bandingannya Gibran Raka Buming Raka, rasanya ya masih bisa bersaing. Maksud saya ingin mengatakan bahwa betapa banyaknya manusia-manusia Indonesia yang punya kelas ya, jauh dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Yang pengen Gibran tidak dilantik kan hanya orang-orang sakit hati. Kamu anggap rakyat tidak punya akal pikir dan hati nurani. Desakan agar Gibran tidak dilantik justru demi stabilitas politik di pemerintahan Prabowo nanti. Apa alasannya kalau Gibran dilantik politik tidak stabil? Gini loh. Kasus Fufu Fafa merupakan indikasi perbuatan tercela. Sinyalemen beberapa ahli pun menduga Gibran mengidap gangguan mental. Gibran yang cenderung menghindar dari upaya pembuktian benar atau tidaknya dugaan itu membuat publik semakin yakin memang Gibran tidak layak dilantik menjadi wakil presiden. Jika tetap dilantik maka pembangkangan sosial akan terus terjadi. Cara bodoh kalau Gibran tidak mampu menggugurkan tesis Roy Suryo bahwa 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran, jangan harap pemerintahan Prabowo bakal tenang ya Pret. Betul pemerintahan Prabowo sejak awal sudah bertolak belakang dengan asas pemerintahan bersih dan berwibawa. Kewibawaannya runtuh karena ada Gibran yang lekat dengan label sosok tercela. Kegaduhan hingga pembangkangan sosial tak akan berhenti, yang niscaya stabilitas politik akan terganggu. Ini saatnya elit Indonesia diuji ingin mempertahankan Gibran atau ingin menyelamatkan masa depan Indonesia. Menurut para pakar ada celah secara konstitusi maupun hukum untuk menggagalkan pelantikan Gibran. Tinggal political will para elit politik itu gimana? Ajur cung. Gibran itu penistaan bagi intelektualitas seorang wapres. Bangsa ini selalu dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang memiliki rekam jejak luar biasa. Reputasi Indonesia luluh lantak seketika di mata dunia. Apakah menjadi seorang pemimpin harus banyak baca buku? Tentu tidak. Tapi kita bisa lihat kualitas orang yang hanya baca krayon Shinchan bukan?
Bagaimana mungkin selama 5 tahun ke depan kita akan diwakili oleh orang yang niretika? Apakah ini menjadi era kegelapan bagi negara kita? Para elit-elit serakah itu telah menciptakan suasana berkabung nasional. Mari kita suarakan agar Pak Prabowo lengserkan Gibran dan adili Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini soal Fufu Fafa, soal Gibran Raka Buming Raka yang dianggap tidak layak lagi dilantik sebagai wakil presiden terpilih. Karena baik dalam versi wayang tadi maupun dalam versi yang lebih serius, ya mengatakan kalaupun dilantik nanti dia akan menjadi terus pusat protes masyarakat, rakyat, agar kemudian dia dimakzulkan atau kemudian disuruh mundur dan lain sebagainya. Jadi mungkin maksudnya adalah ya daripada besok nanti akan menjadi beban pemerintahan Prabowo, lebih baik tidak dilantik. Dan itu ada pembenarnya dari sisi hukum tata negara. Karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Baik syarat kemampuan atau kecakapan jasmani rohani ya. Terutama dan syarat tidak melakukan perbuatan tercela. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh suaranasional.com. Sambil kemudian mengisi polling ya soal apakah setuju Anies masuk dalam pemerintahan Prabowo atau tidak ya. Tolak dinasti Gibran cuma bocah, ini coretan di separator separator semen ya yang menghalangi mahasiswa dengan jalan ya tol atau apa. Gibran akan jadi bulan-bulanan permintaan mundur dari rakyat ya. Gibran wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka dalam kurung Gibran menjadi bulan-bulanan permintaan mundur dari rakyat Indonesia. Jokowi akan tamat, anaknya Gibran menjadi bulan-bulanan. Kaisang tidak bisa mengharap, Iriana belum tentu selamat pulang ke Surakarta, kata pengamat politik dan kebangsaan Rizal Fadila kepada redaksi Suara Nasional. Gibran telah dibunuh oleh senjata Fufu Fafa milik Raka Buming, keruntuhan moral dari calon pemimpin bangsa seperti sang adik Kaisang Nidra Derujet hingga hilang. Kini Gibran pun takut untuk tampil dengan percaya diri sembunyi di tempat sepi. Kata Rizal, rakyat juga akan melakukan berbagai gugatan terhadap Jokowi atas berbagai kebijakan dan dugaan korupsi yang dilakukan mantan wali kota Solo itu. Rakyat dipastikan menggugat. Berkas keluarga Jokowi sudah berada di KPK, Bareskrim, Mabes Polri dan di Pengadilan Negeri. Peradilan Pidana dan Perdata menunggu waktu. Permintaan maaf berulang tidak didengar bahkan tidak dipercaya. Kadung terkenal sebagai tukang bohong, tegasnya. Jokowi dan anak istri akan menjadi contoh pertama dari keluarga presiden yang terancam buih. Sulit untuk melihat jasa-jasa yang dapat menolong dan memaafkan. Berbeda dengan Soekarno, Bapak Revolusi, dan Soeharto, pembasmi PKI, Jokowi adalah penumpuk utang luar negeri, pelanggar hak asasi, dan potensi menjadi bapak korupsi. Jika demonstran teriak turun-turun Jokowi atau bui-bui Jokowi atau gantung-gantung Jokowi, maka teriakan itu sangat wajar karena memang dosa-dosa politik Jokowi sangat banyak. Pasukan berani mati pembela Jokowi, pasukan bawah tanah Jokowi maupun obrak-abrik silaturahmi dan diskusi tidaklah berarti untuk hidupkan kembali Jokowi. Hakim akan mengadili, jaksa siap menuntut mati, penyidik menghimpun bukti-bukti, berjilid-jilid buku telah tertulis untuk merekam kezaliman, kebodohan, ketamakan dan kepalsuan dari Jokowi sang penipu pungkasnya. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, tidak gampang ya untuk melanjutkan karena masyarakat sudah kadung ya melihat ada masalah dengan Gibran ini. Semakin dibuka semakin terlihat masalahnya. Untuk anak seusia 37 tahun baru kemudian kantung matanya seperti menggelambir ya, seperti tidak pernah tidur dan lain sebagainya. Seperti gelisah, I don't know exactly ya. Saya juga kering matanya karena kena cahaya mata, tetapi tidak seperti dia. Coba kita ulang lagi ya gambar dia yang
hari terakhir yang datang pada hari ini yaitu 5 Oktober ya untuk menunjukkan bagaimana kondisi Gibran terakhir karena dia hadir ya. Kalau sudah bisa dilihatkan nanti coba dilihatkan. Jadi saudara sekalian, yang terbaik mungkin bagi Gibran adalah ya silakan. Ya, saudara sekalian, terlihat ya bagaimana mata kirinya bengkak begitu ya. Kantung matanya ya. Lebih besar kantungnya dibandingkan kantung mata Refli Harun ya yang juga sering begadang. Jadi saudara sekalian, memang pilihan bagi Gibran itu adalah pilihan mundur ya. Kemudian dituntut untuk tidak dilantik kalau tidak mau mundur. Atau kalaupun sempat dilantik ya tetap saja apa istilahnya desakan untuk mundur dari rakyat Indonesia akan menggema terus menerus dan ini bisa mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Dan Presiden Prabowo sendiri terpecah ya. Sebenarnya di lingkaran Prabowo ada yang bukan pro ya, ada yang ingin melupakan masa lalu Gibran dengan fufu-fafanya, ada yang tidak. Jadi terpecah juga dan ini juga tidak baik ya. Coba kita dengarkan misalnya apa yang disampaikan oleh bocor alus lagi ya. Nanti kalau sudah siap kita akan dengarkan bagaimana kemudian Gibran menjadi polemik di antara inner circle Prabowo Subianto ya. Saya membacakan dulu apa yang disampaikan oleh Betty Nurbaiti. Hadir, nyimak, keren, cadas. Makasih ya Betty. Betty Nurbaiti juga, anak haram, tetaplah anak haram. Sangat disesalkan sejarah kita sudah mencatat ada tragedi bahwasanya ada suatu dugaan aturan diubah demi seseorang. Apakah ini cerminan keadilan kita ya? Sepertinya Samsul ini mengalami depresi berat dan ketakutan karena fufu fafa. Itu sama persis dari raut mukanya, kantung matanya yang susah tidur ya. Mantap, keren, cadas Bang RH. Bang Refli Harun bertemu James F. Sunda. Apakah sempat rekaman wawancara? I'm his fan ya. Oh enggak ya, saya cuma telepon-teleponan aja sama dia ya. Tidak bertemu. Saya membayangkan ya kalau kata Dr. Tifa itu yang namanya Jokowi itu adalah bapak yang kejam karena dia menjadikan putranya yang tidak cukup dewasa dan tidak cukup kuat secara mental bahkan dianggap bermasalah itu sebagai menjadi becomes his protector ya untuk menjadi pelindungnya padahal kita tahu bahwa Gibran sangat bermasalah. Coba kita pastikan lagi apa yang disampaikan koran bocor alus Tempo mengenai perseteruan keluarga Prabowo menyangkut Gibran Raka Buming Raka. Kalau sudah siap silakan. Sudah. Oke, kita dengarkan lagi sobat RS sekalian. Ya desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih Pram, terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufu Fafa itu Cak? Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul Pram, gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah gimana Cak? Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Ya. Keluarganya Prabowo Subianto. Setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu ya. Seperti Anyep ya, Sen, hanya Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim
maupun yang di istana juga sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk ya, saudara sekalian ya, kalaupun Gibran kemudian tetap di sana posisinya, ya dikhawatirkan dia akan menjadi pajangan saja. Bahkan ada desakan, ada gerakan untuk tidak memasang foto Gibran, bayangkan. Jadi tidak baik bagi Republik ini kalau seandainya penolakan terhadap Gibran itu terus berlangsung dan tidak bisa lagi kemudian ada panasianya atau obatnya. Maka salah satu-satunya obat adalah Gibran mundur atau Gibran di-impeach. Ya apa boleh buat, karena yang kita selamatkan ini adalah 270 juta atau 280 juta rakyat Indonesia. Ketimbang menyelamatkan satu keluarga yang memaksakan anak yang tidak cukup usia, tidak cukup punya kapabilitas untuk menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Belum apa-apa, sudah bermasalah kantung matanya yang menunjukkan ini orang nggak bisa tidur ya, atau tidak bisa tidur dengan sehat begitu. Jadi kita harus melihat orang itu dengan kemampuannya. Jangan dia diberikan beban berat yang dia tidak mampu ya. Saya membayangkan antara Gibran dengan Refli Harun, rasanya lebih mampu Refli Harun. Paling tidak ya. Walaupun saya tidak jauh lebih hebat dari banyak orang ya. Tetapi kalau bandingannya Gibran Raka Buming Raka, rasanya ya masih bisa bersaing. Maksud saya ingin mengatakan bahwa betapa banyaknya manusia-manusia Indonesia yang punya kelas ya, jauh dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Tetapi negeri ini sudah memilih Gibran menjadi wakil presiden hanya karena dalam tanda kutip sontoloyo orang-orang yang ingin menang dengan cara apapun ya, dengan mengundang Presiden Jokowi agar terlibat dalam pemenangan pemilu menggunakan resources negara, baik financial resources maupun state apparatus ya, begitu, baik sipil maupun militer. Itu soalnya. Oke. Coba kita bacakan ya. Jangan lantik Gibran, dari awal muncul aja udah bermasalah ya. Kemudian hadir nyimak keren cadas. Ku yakin Bung Fufu Fafa pasti akan berintegritas dan berprestasi seperti Bung Hatta. Is it? Beda lah gimana. 280 juta penduduk rela dipimpin Fufu Fafa. Keren cadas, berapa Mas Refli? Ku siap pasang badan untuk melindungi Bapak Gibran. Gibran alias Fufu Fafa. Mau dilantik atau tidak terserah, yang penting wakilnya diganti yang lain. Jadi oposan adalah balancer buat demokrasi. Oh ya, ingat nanti ya soal Anies tadi ya. Samsul ada autisme juga karena udah 37 tahun tapi perilakunya masih kekanak-kanakan seperti main-mainan anak-anak dan naik sepeda-sepeda anak-anak juga. Susah diajak komunikasi karena jawabannya tidak nyambung dan datar ekspresinya. Ya itulah. Bang RH, apa ada kemungkinan kalau Fufu Fafa tidak dilantik Anies yang akan gantikan? Saya pernah dengar dari mantan Wakapolri dari salah satu podcast. Jadi saudara sekalian, kalau Fufu Fafa tidak dilantik, maka Presiden terpilih Prabowo akan mengajukan 2 calon untuk dipilih oleh MPR. Siapa orangnya ya terserah ya. Whoever ya, begitu. Jangan sampai dilantik. Ingat, masalah dimulai dari gorong-gorong pencitraan. Masih mau terbuai pencitraan media buzzer, ujung-ujungnya pasti nyesel lagi. Bung Refli nyanyikan lagu Anies Presiden, is it? Anies jadi presiden. Masa ya? 2024 Anies Presiden, 2024 Anies Presiden, Anies jadi presiden. itu sudah long time ya. Oh bukan long time, itu udah masa lalu ya. Nanti dibilang nggak bisa move on lagi. Bang, kenapa Samsul kok nggak ngaku kalau dia itu Fufu Fafa? Keajudannya Prabowo seperti yang dijelaskan Tempo, padahal adiknya mengakui bahwa Fufu Fafa adalah Samsul. I don't know exactly. Ya kan?
Kalau dia mengaku, dia kan dalam posisi maju kena, mundur kena, kata Warkop DKI, maju kena, mundur kena, ya. Bayangkan, mengaku salah, tidak mengaku salah juga. Tapi kalau dia punya kedewasaan, from the beginning dia harus mengakui Fufu Fafa itu adalah saya dan itu adalah masa lalu saya. Saya minta dimaafkan dan saya alhamdulillah terpilih dan kepercayaan itu akan saya emban sebaik-baiknya. Itu kalau dia punya kemampuan untuk melakukan yang namanya public communication. Ini kemampuan berkomunikasi ke publiknya yang nggak ada, tapi dijadikan wakil presiden. Ampun dah ya. Oke. Apalagi ya? Mantap, keren, cadas Bang RH. Oke, jangan ditampilkan itu, lihat matanya hanya untuk melihat porno. Oke, apakah Bang Refli Harun di blacklist TV One karena saya tidak pernah lihat RH di TV One? I don't know exactly. Terserahlah mereka ya. Bang RH sambil putar lagu si Samsul Iwan Palace. Oke. Dan seluruh keluarga sudah dihina oleh Fufu Fafa, tapi apa daya Pak Owo takut sama Wiwi. Bocil mau mimpin negara. Mulyono bakal jadi kayak Nazib Rajak, Bang. Mantan PM Malaysia yang dipenjara gara-gara korupsi. Si Samsul juga udah mulai panik dia. Memalukan Gibran. Apa maksudnya? Pak Gibran layak dijadikan tokoh panutan dan suri teladan bagi ratusan juta pemuda Indonesia. Hidup Bapak Gibran. Jangan dengarkan haters. Luar biasa Amca ya. Siko nggak boleh mimpin. Akan ada bahaya ban serep yang menggantikan ban yang pecah di jalan. Oke. Amca ini luar biasa ya. Oke, nggak ada yang terindah lagi di negeri ini. Satu aja yang mau berbuat seenaknya aja, tapi sesungguhnya sangat susah untuk dikembalikan ke depan ke situasi yang dulu-dulu. Apa maksudnya? Bang Refli Harun, apa benarkah Fufu Fafa itu ketikan hinaannya dari Pak Gibran kah? Lantas apakah akan disidang secara legal? Waduh, ini harus saya jelaskan lagi ya. Oke, saudara sekalian. Kemudian apa lagi ya? Mas selamat tetap dilantak walau Fufu Fafa membayangi Prabowo. Harapanku 2029. Oke, Amca ya. Ya, saudara sekalian, itu saja yang bisa saya share ya. Untuk mengingatkan kita, ini cerita tentang Raja Petruk ya. Berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk, Raja Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petruk yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgah sana. Si Mukidi mau
malah pergi. Bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi. Bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Hayo, 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 hayo. Ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Pulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi. Bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi. Bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi.